Apa jadinya ketika anak konglomerat paling manja di Korea terpaksa menyamar sebagai siswa biasa di sekolah negeri? Sebuah dunia di mana tantangan terbesar bukanlah persaingan bisnis, tetapi bertahan hidup di lingkungan yang tak mengenal privilege-nya. Ini bukan sekedar hukuman dari ayahnya, ini tentang seorang playboy yang harus belajar menjadi dirinya sendiri, bukan sekedar anak orang kaya. Sebuah kartu kredit yang dibukukan, sebuah identitas baru yang dipaksakan, dan satu pilihan tak terduga tetap menjadi si manja yang tak berguna atau membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Bersiaplah karena kita akan menyelami sebuah film yang penuh dengan kejutan, drama komedi, dan pertanyaan filosofis yang menggelitik. Bisakah uang membeli kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah identitas kita ditentukan oleh latar belakang keluarga atau pilihan kita sendiri? Dan apakah cinta sejati bisa tumbuh di tengah kebohongan? Ini bukan sekedar komedi remaja, ini adalah pelajaran hidup tentang makna persahabatan, cinta, dan menjadi diri sendiri. Mari kita mulai. Grisa, putra dari salah satu pria terkaya di Rusia, Pavel. Grisa ini adalah definisi sempurna dari anak manja. Sifatnya sangat kasar, dia selalu berpesta, minum, dan menggunakan wanita. Yang paling parah, dia alergi terhadap konsekuensi karena ayahnya selalu membereskannya. Suatu malam, setelah menendang keluar seorang gadis yang ia janjikan tumpangan, Lisa kebut-kebutan dan di-stop oleh polisi. Dia mencoba mencuap Kapten Sam Yanif, tapi kali ini suapnya ditolak. Lisa nekat kabur, bahkan sampai menyeret Sam Yanif di kap mobilnya. Akibatnya, Sam Yanif masuk rumah sakit dengan luka parah. Pavel, ayahnya, sangat stres. Semua ulah Lisa, termasuk menghancurkan kapal pesiar dan kini melukai polisi, membuatnya sadar putranya sudah di luar kendali. Rasa putus asa, Pavel menemui teman sekaligus produser TV, Anastasia. Anastasia punya ide gila. Dia mengenal Lev Arnovich, seorang spesialis metode tak konvensional yang sangat efektif. Ketika mereka menemui Lev, dia sedang bergelantungan di langit-langit dengan tali di leher. Ternyata itu hanya tipuan efek khusus. Lev meyakinkan Pavel dengan menunjukkan triknya, dan Pavel setuju untuk membiayai rencana gila Lev. Beberapa hari kemudian, Grisa ditembak dengan obat bius setelah ia mengejar mobilnya yang diterek. Ia jatuh tak sadarkan diri. Ketika Grisa terbangun, ia ada di kandang kuda mengenakan pakaian aneh dan dipanggil oleh seorang pelayan. Ia diberitahu bahwa ia berada di sebuah desa di Rusia tahun 1860-an sebelum perbudakan dihapuskan. Ini adalah neraka bagi Grisa. Ia diseret keluar, dipukul, dan bahkan dicambuk oleh tuan tanah Dmitri Timofeyev hanya karena tidak mengikuti perintah. Grisa lari dan mencoba mencari ponsel atau polisi, tapi tentu saja tak ada yang tahu apa yang ia bicarakan. Ini bukanlah perjalanan waktu, ini adalah produksi sinematik super mahal yang didanai Pavel untuk mendisiplinkan Grisa. Lev dan Anastasia memasang kamera tersembunyi di mana-mana, bahkan di pohon. Ada drone yang berpura-pura menjadi burung, dan penembak jitu siap dengan obat penenang jika terjadi kesalahan. Awalnya Pavel ragu ketika melihat cambukan yang diterima putranya itu nyata, tetapi Lev meyakinkan bahwa ini demi kebaikan Grisha. Rutinitas Grisha benar-benar mengerikan. Bangun sebelum fajar, makan kaldu dengan lalat sebagai daging, bekerja dengan kuda, dan menggunakan hutan sebagai kamar mandi. Yang paling parah, ia akan dicambuk setiap kali ia tidak sopan. Lama-kelamaan, kita mulai melihat keretakan pada ilusi ini. Grisha yang manja mencuri ayam dan memasak sup dan memakannya sendiri tanpa berbagi dengan Artyom yang sudah membantunya. Ketika pencurian terungkap, Grisha memilih diam dan memilih Artyom diseret untuk dicambuk. Hanya untuk melindungi dirinya, hati nuraninya nol. Namun, Grisha mendapatkan petunjuk. Setelah melihat Artyom menunjukkan bekas luka palsu hasil make up, Grisha melihat Liza, seorang gadis yang bekerja mengurus kuda, melompat dari kudanya. Saat roknya tersangkut, Grisha melihatnya memakai pakaian dalam modern. Dia mencoba mengejar Liza yang membuatnya dianggap gila. Pavel hampir menghentikan operasi karena Grisha tidak maju, tapi Lev melihat peluang. Grisha memutuskan mencari Liza untuk meminta maaf. Liza menerimanya, tetapi tetap waspada. Saat perayaan Ivan Kupala, malam paling ajaib tahun itu, Grisha mulai menunjukkan perubahan. Dia mengajari penduduk desa menari lambada dan membuat barisan conga. Malam itu, Aglaya, putri Dimitri yang seharusnya menjadi kekasih Grisha dalam skrip, mengatakan akan bunuh diri di danau karena pernikahan paksa. Grisha alih-alih mengejarnya, malah memilih mencari Liza.
Ia akhirnya menyelamatkan Aglaya, tetapi ketika Aglaya mencoba menciumnya, Grisa menolaknya dan kembali mencari Liza. Liza yang percaya Grisa adalah penjelajah waktu ini menjadi fokus cinta Grisa. Lev memutuskan Liza menjadi minat cinta Grisa berikutnya, walaupun Alexei, pacar Liza, cemburu setengah mati. Liza menerima peran ini, ingin membantu menjadi Grisa pria yang lebih baik. Lalu datanglah momen terpenting. Alexei, si anak bangsawan, mabuk dan menimbulkan masalah. Dimitri menawarkan Grisa kebebasan dan makanan enak jika ia menggantikan Alexei menerima hukuman. Grisa setuju dan setelah mendapat makanan lezat, ia mengingat Artyom dan berbagi makanan itu dengannya. Ini adalah tindakan empati sejati yang pertama. Grisa dicambuk 2 lusin kali. Pavel tidak sanggup menontonnya. Setelah hukuman, Alexei menghina Grisa karena percaya ia akan dibebaskan. Grisa mengepalkan tinjunya, ingin melawan, tetapi ia menahan diri dan pergi tanpa berkata-kata. Ini mengecewakan Lev, tetapi bagi Grisa ini adalah kemenangan batin. Saat makan malam romantis di kandang kuda bersama Liza, Grisa mengaku dia tidak memukul Alexei karena di mata Alexei dia melihat dirinya yang dulu. Terharu dengan pertumbuhan ini, Liza menciumnya. Sayangnya drama ini terekspos. Aglaya muncul di acara talk show dan menuduh Grisa diculik dan disiksa. Polisi mulai menyelidiki. Lev harus segera merencanakan tindakan heroik terakhir. Ketika Mongol menuntut seorang wanita dan seorang ayah berani mati demi putrinya dan dipenggal, Mongol selanjutnya memilih Liza. Liza yang memohon bantuan Grisa, tetapi Grisa ketakutan dan melarikan diri. Rencana Lev gagal total. Pavel siap menghentikan semuanya karena tadi itu adalah settingan ya. Namun saat Grisa melihat drone yang ia yakini sebagai malaikat pelindung Liza terbang di atasnya, ia mengambil tongkat Liza dan menunggang kuda kembali. Ia menabrak Mongol itu, menyelamatkan Liza dan mereka kabur bersama. Begitu mereka melewati batas perkebunan, mereka menemukan sebuah pom bensin. Grisa bingung dan saat Liza hendak menjelaskan semuanya, sniper menembak Grisa dengan obat bius. Grisa terbangun di rumah sakit. Pavel berbohong mengatakan Grisa koma selama 3 bulan akibat kecelakaan mobil dan berpura-pura tidak tahu tentang desa itu atau Liza. Grisa mencoba kembali ke kehidupan lamanya, tetapi rasanya tidak lagi benar. Ia bahkan memberikan mobilnya kepada Kapten Samyanip sebagai kompensasi atas tindakannya dulu. Suatu malam di klub, Grisa melihat Alexei dan Aglaya. Mereka berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi karena kasihan melihat Grisa sangat tertekan, mereka memberinya petunjuk. Mereka membawa Grisa ke peternakan tempat produksi menyimpan kuda dan ternyata Liza bekerja di sana. Ketika Grisa akhirnya bertemu dengannya, ia bertanya, apakah semua yang Liza katakan tentang perasaannya adalah nyata? Liza mengkonfirmasi bahwa baginya itu semuanya nyata. Pasangan itu berciuman dan memulai hubungan baru. Akhirnya Grisa membawa Liza ke pernikahan ayahnya, Pavel, dengan Anastasia. Grisa berterima kasih kepada ayahnya karena telah memasukkannya ke dalam proyek gila ini dan menjadikannya pria yang lebih baik. Film ini berakhir dengan catatan bahwa lebih banyak anak manja yang kaya dibawa ke desa itu untuk direhabilitasi dan Grisa sekarang membantu mereka. Sebuah akhir yang sempurna bukan? Dari raja manja yang alergi konsekuensi menjadi pria yang bertanggung jawab. Pelajaran termahal dalam sejarah tapi sangat manjur. Film ini sebenarnya membuka mata kita tentang betapa rumit dan berantakannya kehidupan orang kaya yang kelihatan sempurna di luar. Bayangin aja, punya segalanya tapi malah jadi korban dari ekspektasi keluarga sendiri. Itu ngingetin kita bahwa uang dan status gak pernah bisa jadi jaminan kebahagiaan. Yang bikin relate banget itu ketika si anak harus berpura-pura jadi orang miskin demi dapetin warisan. Justru disitulah dia nemuin nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya persahabatan, cinta, dan artinya keluarga yang sesungguhnya. Plot twistnya keren ya, dimana dia akhirnya memilih untuk jujur dan jadi diri sendiri, bukan cuma numpang hidup di atas kebohongan. Jadi saya ingat ke anak kecil yang lebih baik jadi perintis daripada jadi pewaris, karena jadi perintis itu enak banget, kita bisa menentukan jalannya sendiri. Nah, itulah. Gimana, seru kan filmnya? Jangan lupa kasih tahu di komentar kalian lebih memilih jadi orang kaya yang tertekan atau orang biasa yang bahagia. Jadi perintis yang tertekan atau jadi perintis yang biasa atau jadi pewaris yang tertekan. Like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.